Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikita Puspadewi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Badung. Di sini saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Agung Ayu Made Damayati. Saya wali kelas 5 di SD nomor 7 Benoa. Ya, baik, pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya akan melakukan percakapan prasupervisi untuk memenuhi kebutuhan tugas yang ada di dalam pelatihan guru penggerak saya, yaitu pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademiknya. Nah, baik, selamat pagi Bu Gung. Selamat pagi Bu Eka. Bagaimana kabarnya hari ini? Asungkara baik dan luar biasa sekali Bu Eka. Oke, asungkara ya, dalam keadaan sehat. Nah, Bu Gung, di sini saya minta waktunya sebentar ya, untuk melakukan percakapan prasupervisinya ya. Dan untuk nanti saya mohon izin di dalam nanti melaksanakan supervisi akademiknya untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran Bu Gung di dalam kelasnya nanti ya. Siap. Nah, mungkin nanti di dalam proses pembelajaran nanti yang akan Ibu Gung terapkan dalam kelas, nanti saya akan melakukan observasi di sana. Dan di sini yang pertama yang akan saya lakukan yaitu, nah mungkin dalam setiap pembelajaran tentunya ada sebuah tujuan. Nah mungkin bisa dijelaskan sini apa tujuan di dalam pembelajaran yang ingin Bu Gung capai dalam proses pembelajaran nanti. Tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada observasi nanti itu adalah siswa mampu mendeskripsikan bagaimana konsep mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Itu tujuan yang ingin saya capai, Bu Eka. Oh ya. Jadi nanti pada tujuan observasi di supervisi akademiknya, tujuannya akan Ibu ingin capai yaitu untuk mendeskripsikan, mendeskripsikan dalam menentukan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, betul sekali. Baik ya Bu Gung, nanti mungkin selanjutnya akan di dalam proses pengembangan pembelajaran kelas, mungkin pengembangan apa yang ingin Bu Gung capai di dalam nanti proses pembelajaran di kelasnya. Oke, jadi begini Bu Eka, pengembangan yang ingin saya capai itu begini Bu Eka, sedikit saya ceritakan. Anak-anak itu kan biasanya, saya biasanya mengajar dengan cara menjelaskan, mereka mencatat, mereka mendengarkan. Jadi saya pikir itu terlalu monoton, mereka sepertinya bosan dengan kegiatan yang itu saja, seperti itu Bu Eka. Jadi kali ini saya akan melakukan pembelajaran yang lebih menarik buat mereka, yang menyenangkan buat mereka, yang akan membuat mereka itu lebih antusias dalam belajar, seperti itu Bu Eka. Ya, luar biasa sekali ya Bu yang dalam proses pembelajaran nanti. Jadi ada antusias seorang murid dan ada keterlibatan siswanya nanti di dalam proses pembelajarannya. Nah, mungkin nanti ya Bu Gung ya, di dalam sebuah pembelajaran kelas itu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nantinya dalam proses pembelajaran itu. Nah, mungkin misalnya nanti ada metodenya, ya, kemudian ada modelnya mungkin, atau mau teknik apa nih yang akan Ibu Gung gunakan. Iya, begini Bu Eka, di sini saya akan menyajikan pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu juga mengintegrasikannya ke pembelajaran sosial emosional Bu Eka, seperti itu ya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai itu sebelumnya ya Bu Eka ya, sebelumnya saya akan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Nah, dari sana baru akan saya melakukan observasi dengan mengelompokkan siswa itu pada berdasarkan kemampuan mereka. Seperti itu Bu Eka. Nah, setelah pembelajaran itu berlangsung, setelah itu baru saya akan melaksanakan refleksi kegiatan. Ya, luar biasa sekali ya Bu yang di sana sudah ada mode pembelajarannya, berdiferensiasi juga sudah ya. Di penerapan KSE-nya juga ya, sudah memperkuat sosial emosional siswanya itu sudah masuk semuanya. Nah, mungkin nanti Bu Gung di dalam
pembelajaran itu kan tentu ada langkah-langkah pembelajaran yang akan Bu Ung terapkan di sana ya. Nah mungkin ada media nih supaya pembelajaran Bu Ung itu menarik nih. Nah, mungkin media apa yang mungkin nanti bisa digunakan? Iya betul sekali Bu Eka. Media yang akan saya gunakan nanti seperti video pembelajaran. Anak-anak zaman sekarang kan dia sangat tertarik sekali dengan video-video yang menarik, apalagi yang ada animasinya, yang ada kartunnya seperti itu ya Bu Eka ya. Jadi saya akan menggunakan video-video pembelajaran. Selain itu juga saya akan menggunakan sticky note Bu Eka. Nanti saya akan menuliskan soal di sticky note itu yang berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Saya akan menyuruh mereka untuk memilih sendiri soalnya seperti itu Bu Eka. Ya, sangat luar biasa sekali ya dari media pembelajaran yang menarik sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ya Bu ya. Apalagi anak-anak kan cepat bosen kayak gitu. Kemudian dari tekniknya juga sudah sangat bagus, menentukan mereka memilih soal sendiri kan gitu. Iya, memilih soal sendiri Bu Eka. Nah nanti Bu Gung mungkin dari percakapan yang kita lakukan hari ini nih, diskusi kita nanti dalam sebelum Bu Gung nanti saya observasi, ini perasaan Bu Gung tuh apa nih yang Bu Gung rasakan hari ini? Saya merasa sangat luar biasa sekali Bu Eka, sangat luar biasa sekali. Saya tidak sabar untuk melakukan pembelajaran tersebut di kelas. Saya tidak sabar melihat bagaimana antusiasnya anak-anak dalam melakukan pembelajaran. Seperti itu Bu Eka. Iya, gitu ya Bu ya. Nah ini mungkin nanti nih, kira-kira dari semua yang sudah disampaikan sama Bu Gung tadi, apa nih rencananya mau pelaksanaan observasinya? Wah kebetulan Bu Eka hari ini sebentar lagi saya ada jam matematika Bu Eka. Hari ini akan saya eksekusi gimana Bu Eka? Oke, boleh juga. Jadi hari ini udah siap ya Bu Gung? Sudah siap. Oke, sangat luar biasa sekali ya Bu Gung ya. Oke, nanti di jam kedua nanti kita bertemu di kelas. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama Bu Eka. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Oh, Febri, Revan, Eri. Oke, Febri, Revan, sama Eri. Kebetulan tadi orang tuanya juga sudah menghubungi bahwa teman-teman kalian beberapa ada yang sedang sakit. Ya, kita doakan semoga teman kalian cepat sembuh. Dan hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, kita akan menyanyikan sebuah lagu kebangsaan. Ayo, silakan semuanya berdiri. Ya, kita akan menyanyikan sebuah lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, lagu akan Ibu pimpin. Satu nusa, satu bangsa, 1, 2, 3, mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bangsa, kita bela bersama. Oke, silakan duduk semuanya anak-anak. Oke, hari ini materi yang akan kita pelajari, kalian bisa lihat di papan mengenai pecahan. Ya, mengenai pecahan. Dan minggu yang lalu
di pelajaran matematika sebelumnya sudah pernah Ibu bahaskan mengenai pecahan. Apa itu pecahan? Kemudian jenis pecahan itu ada berapa? Itu sudah pernah Ibu sedikit jelaskan. Dan hari ini kita akan melanjutkan. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bisa memahami dan kalian mengerti mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan menggunakan penyebut yang berbeda. Minggu yang lalu kan sudah penyebutnya yang sama. Hari ini ya, kita akan belajar bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Sudah siap kalian belajar hari ini? Siap. Oke, Ibu mau tes dulu semangatnya nih. Tepuk semangat. Oke, semangat pagi. Luar biasa. Hebat. Oke, hebat sekali anak-anak Ibu semua ya. Jadi kita akan mulai dengan kalian menonton video yang akan Ibu tampilkan. Silakan nanti kalian pahami, kalian cermati videonya. Jika ada hal yang penting silakan dicatat poin-poinnya ya. Oke, kita mulai. Silakan disimak videonya dengan baik ya. Oke, sampai di sini. Ibu skip. Nah, kita akan mengingat kembali sedikit ya mengenai bagian dari pecahan A per B. Yang A, yang bagian atas itu disebut dengan pembilang. Sedangkan B disebut dengan penyebut. A per B, pembilang per penyebut. Contoh, di sini sudah ada contoh ya. Contoh, 1/4. 1 disebut dengan pembilang. Dan 4 disebut dengan Penyebut. 7 disebut dengan Pembilang. dan 20 disebut dengan Penyebut. Oke, sampai di sini kalian bisa pahami? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Kedua. Bentuk-bentuk dari pecahan. Wah, ternyata ada banyak bentuk pecahan ya. Bukan cuma ada satu aja pecahan. Enggak, ternyata ada banyak jenis pecahan. Kalau yang kalian tahu itu bentuk pecahan yang paling sering kalian dengar, sering kalian jumpai itu pecahan apa? Pecahan biasa. Pecahan biasa itu yang cuma 1/2, 1/4, 1/6, 2/4 dan lain sebagainya. Itu pecahan biasa. Sedangkan di sini ada pecahan campuran. Ada pecahan campuran, contohnya lihat di sini. Ini ada pecahan campuran, contohnya 1/2. Itu disebut dengan pecahan campuran. Ya, pecahan campuran. Dia ada satu angka di depannya dan ada juga digabung dengan pecahan biasa. Itu disebut dengan pecahan apa? Campuran. Pecahan campuran. Kemudian di sini ada pecahan desimal. Ya, ada komanya. Contohnya 0,5, 1,5, 2,5, 2,10 itu contohnya ya. Masih ada banyak lagi contoh pecahan desimal. Kemudian yang terakhir ini ada pecahan per 100. Pecahan per 100. Di sini contohnya 50%. Dia menggunakan persen kalau dia pecahan per 100 atau pecahan persen. Dia menggunakan persen. Ya, Anda persen seperti ini. 100% itu sama dengan 1/100. Ya, sampai di sini? Paham. Oke, bisa dilanjutkan ya? Bisa. Nah, sekarang kita langsung ke penjumlahan pecahan. Ini kan kemarin sudah ya,
sudah mengenai penjumlahan yang penyebutnya sama. Ini penjumlahan dengan penyebut yang sama. Ada yang bisa menyelesaikan soal di depan? Oke, ayo. Jawab langsung aja yuk dari sana, nggak apa-apa. Gampang kan yuk ya? Nah, kemarin kan sudah Ibu ajarin. Berapa yuk? Sama dengan 6/7. Oke, sama dengan di sini jawabannya adalah 6/7. Gimana dapat 6/7 yuk? Karena pembilang 4 dan 2 ditambahkan menjadi 6. Karena penyebut 7-nya sama jadi 7. Oke, betul sekali ya. Kasih tepuk good job dulu buat Ayu. Tepuk good job. Tidak Oke, betul sekali ya. Ayo, jadi kalau dia penyebutnya itu sama, jadi tidak perlu lagi kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya saja dan penyebutnya tidak perlu dijumlahkan. Berapa nih nilai penyebutnya kalau sudah sama? Jadi nilai di sini tetap sama. Ya, gimana dengan yang lain? Sudah paham? Paham. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan yang pecahan yang penyebutnya berbeda? Bagaimana dengan pecahan yang penyebutnya berbeda? Silakan diperhatikan. Di sini kan beda kan penyebutnya? Ada 3/5 dan ada 4/6. Apakah boleh langsung dijumlahkan itu? Tidak boleh langsung dijumlahkan. Jadi yang harus kalian lakukan pertama kali itu adalah menyamakan penyebut namanya. Kalian buat dulu penyebutnya sama, yaitu bisa menggunakan cara KPK dari 5 dan 6. Ya, kemarin kan kalian sudah belajar mengenai KPK dan FPB. Sekarang kalian cari dulu KPK dari 5 dan 6. Ya, coba diperhatikan dulu. KPK dari 5 dan 6. Oke, ketemu kan? Jadi hasil dari KPK 5 dan 6 itu adalah 30. Jadi kita samakan penyebutnya menjadi 30. Kita samakan penyebutnya menjadi 30. Ya. Sekarang baru kita akan menjumlahkan pembilangnya. Jadi pembilangnya nggak langsung dipindahin. Tidak langsung dipindahin ya. Jadi di sini metodenya disilang ya. Disilang ya. 3 dikali 6 sama dengan 18 dan 5 dikali 4 kalian tulis di sini. Oke, secara sederhana kalian bisa silang ya. 3 dikali 6 sama dengan 18, kemudian 5 dikali 4 sama dengan 20. Ya, ini baru setengah jadi. Ini baru setengah, sekarang baru kita jumlahkan saja karena penyebutnya sudah sama. Oke, sampai di sini jawabannya 38/30. Apakah ini sudah jawaban finish? Sudah jawaban finish belum? Deviani, sudah jawaban finish belum nih? Belum, betul. Ini belum jawaban finish. Gimana? Gimana Deviani? Iya, boleh dibagi menggunakan
bagi kurung atau bagi susun, bisa. Gimana caranya? Berapa dibagi berapa, Deviani? Kalau yang di sini, berapa dibagi berapa? Coba yang lain juga perhatikan. Berapa dibagi berapa? Untuk apa namanya? Menyederhanakan pecahan. Bisa kalian ubah menjadi pecahan biasa, bisa juga menjadi pecahan campuran. Berapa jadinya? Ayo, ada yang bisa nggak ubah jadi pecahan campuran? Menjadi pecahan campuran 11 dibagi 15. Ya? Betul? Betul. Tulis berapa? Ayo, 19 dibagi 15. 1 ya. 15 kurangi jadi berapa? 4. Jadi ini satunya di depan. Jadi diubah menjadi pecahan campuran. Terus pembilangnya berapa? Ayo, yang mana mau diambil jadi pembilang? Yang ini? 4. Sisanya 4 per 15. Jadi jawabannya 1, 4 per 15. Sampai di sini sudah paham? Ada yang belum paham? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti kalian sudah setidaknya sedikit memahami mengenai apa yang tadi Ibu jelaskan, mengenai apa yang ada di dalam video yang di depan. Sudah ya? Nah, kalau gitu, sekarang Ibu mempunyai beberapa soal. Nah, soal ini ada beberapa soal ya. Beberapa soal, di soalnya di sini ada poinnya. Ada yang 20 poin, ada yang 15 poin, ada yang 10 poin. Ya. Jadi, nanti silahkan kalian cari kelompok kalian. Kemudian nanti silakan satu orang per kelompok maju ke depan untuk memilih soal sesuai kemauan kalian. Ya, sesuai keinginan kalian. Kalian bisa memilih soal tersebut. Oke? Jelas ya? Oke, soalnya akan Ibu tempel di papan. Oke. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompok kalian. Ya, duduk berdasarkan kelompok kalian. Oke, kelompok 1 dari kelompoknya Devandra. Silakan untuk orang pilih soalnya ke depan. Jadi nanti kelompok siapa yang poinnya paling gede ya, Ibu akan cari kelompoknya siapa yang poinnya paling besar, dan juga nanti kalian semuanya harus terlibat dalam diskusi kelompok. Tidak ada yang hanya menonton temannya bekerja, itu nggak boleh. Kalian harus ikut membantu, harus ikut mengerjakan soal yang kalian pilih. Pilih satu dulu. Pilih satu dulu. Oke, silahkan dibawa. Oke, kelompoknya Deviani, silakan. Ayo, Noval yang maju ke depan.
silakan dipilih. Kamu mau soal yang seperti apa? Jangan lama-lama. Oke, silakan duduk. Oke, Jasmine, come on Jasmine. Ingat ya, ada poinnya. Ya, ada poinnya. Oke, silakan duduk. Ayo Komang, kelompoknya Komang. Oke, sudah. Ayo kelompoknya yuk. Oke, silahkan. Yang sudah dapat soal bisa didiskusikan jawabannya. Ya, bisa didiskusikan jawabannya. Oke, silahkan diambil. Tulisnya langsung aja jawab di situ kalau gini. Kalau nggak cukup di buku aja. Tulis di buku kalian aja. Usahakan semua buat jawabannya ya, nggak cuma satu orang aja yang buat. Nanti soalnya bisa kalian catat di buku tulis, ya, tulis di buku tulis soalnya. Nanti langsung dijawab biar semuanya ikut jawab soalnya ya. Enggak semua, ayo semuanya duduk diskusikan jawabannya. Enggak usah nanti dijawab di papan, ya. Bagi kelompok yang sudah, misalnya ada kelompok yang sudah selesai nih, boleh ambil lagi di depan untuk mengumpulkan poin. Boleh, iya. Ya, sudah. Kenapa? Oke, kelompoknya Deviani sudah mengambil sticky note yang kedua. Oke. Kelompoknya Deviani, soal yang keberapa sekarang? Oke, soal yang keempat. Ini dikali. Oke. Sudah selesai ya. Jadi ini adalah soal-soal yang kalian pilih. Nah, setelah Ibu totalkan, ya, ini tadi Ibu udah cek, jadi jawabannya kalian semuanya betul. Kalian luar biasa, ya, tepuk tangan dulu. Oke, kalian semua memang luar biasa. Jadi ini adalah soal yang kalian pilih, ya. Jadi kalian pilih, kalian bisa mengerjakannya dengan baik, ya. Jadi apakah ada kesulitan ataupun hal yang ingin kalian tanyakan mengenai materi yang tadi, mengenai soal-soal yang kalian jawab? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan? Tidak, berarti sudah jelas ya materi hari ini? Sudah jelas, oke, sudah paham. Di sini skor tertinggi, poin tertinggi diperoleh oleh kelompoknya Deviani. Ayo kasih tepuk good job dulu. Tepuk good job. Oke,
sudah sangat bagus. Ibu sangat apresiasi ketekunan kalian dalam mengerjakan soal tadi ya. Sudah bisa dibuktikan kalian semua bisa mengerjakan soal yang Ibu berikan dengan baik ya. Semuanya jawabannya sudah benar. Cara yang kalian gunakan juga sudah benar ya. Jadi untuk kelompok yang lain pada pelajaran matematika berikutnya jangan sampai kalah bersaing sama kelompoknya Deviani. Harus bisa mengejar, harus tidak boleh kalah, harus berani bersaing ya. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, jadi untuk kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan ya, pengurangan dan penjumlahan pecahan itu kalian sudah mampu untuk mengerjakan, sudah mampu untuk memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Gimana kalian hari ini senang? Paham dengan materi yang Ibu ajarkan? Semangat untuk belajar hari ini? Ya, semangat ya, masih semangat. Jadi Ibu mau setiap kelompok silahkan kalian tulis gimana sih perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini. Gimana? Tulis perasaan kalian. Ya. Tulis perasaan kalian. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Apakah kalian jenuh? Apakah kalian merasa tidak senang karena mungkin materinya susah atau gimana? Atau mungkin ibu gurunya membosankan ngajarin? Silahkan. Ya. Iya, jadikan satu. Ya, setiannya gimana, ini gimana, ya. Belum? Ayo yang sudah. Yang sudah, ayo. Oke. Dari hari ini sangat seru, mungkin lebih pelan untuk menjelaskan materinya. Baiklah. Kemudian sangat seru. Sangat seru, oke. Semuanya sangat seru. Sedikit kesulitan dalam mengerjakan soal, tapi sukses kan? Bisa kan akhirnya ya? Ya, kemudian seru, oke. Jadi, oke, semuanya seru ya? Seru pembelajaran hari ini? Seru. Oke, semua seru. Baiklah, untuk pembelajaran berikutnya, ya, hari ini kan kita sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, untuk di hari Rabu ya, di pembelajaran matematika selanjutnya, ya, masih di materi pecahan, tapi kita akan bagaimana kita mengaplikasikan konsep pecahan pada masalah-masalah yang akan kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, seperti soal cerita yang berkaitan dengan pecahan. Itu yang akan kita pelajari di pembelajaran matematika berikutnya. Jelas ya? Jelas ya. Mohon nanti di rumah kalian pelajari lagi materi-materi yang sudah Ibu ajarkan dan materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, jika tidak ada pertanyaan, oke, sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa ya. Kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran. Ya, semuanya berdiri, silakan. Untuk
Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan. Om Santi, 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 Om. Selamat siang semuanya. Silakan istirahat ya. Om Swastiastu, kembali lagi bersama kami. Saya Putri Eka Dewi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bandung, dan saya didampingi oleh rekan saya. Om Swastiastu, saya Ibu Fiagoy Mayanti, saya guru di SD nomor 7 beserta Bapak pendamping praktis saya selaku saya menjadi CGP. Baik, pada kesempatan ini kami akan melanjutkan pelaksanaan pasca observasi. Terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang mereka. Bagaimana keadaannya? Oke, nah kemarin kan Dukung sudah melaksanakan tentang supervisi akademik yang dimana saya sedang melakukan observasi di dalam kelas Dukung. Kemudian kita kembali lagi ya Bu ini sini ya untuk berbincang-bincang kembali terkait kemarin hasil dari observasi yang belum laksanakan. Nah di sini pada kegiatan pasca observasi ini bagaimana kita merefleksi kegiatan observasi yang sudah belum laksanakan. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan Bu. Bagaimana perasaan Bu selama di Bu melaksanakan kegiatan observasi di kelas ini? Tentunya saya merasa lega ya, saya merasa lega, saya merasa tenang, merasa senang karena pembelajaran yang saya jalankan itu terlihat murid-murid itu lebih antusias, lebih semangat dalam belajarnya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan pematik yang saya berikan kepada siswa itu semua siswa antusias untuk menjawabnya. Seperti itu Mbak. Jadi di sini pembelajaran itu berbeda dari sebelum-sebelumnya. Wah, sudah sangat luar biasa sekali ya bukunya. Ya, saya juga kemarin melihat banyak sekali keaktifan siswa yang sudah dimulai ya, yang dari awal diam ketika Ibu sudah mulai pembelajaran dengan penerapan metode sesuai rencana Ibu, sangat luar biasa sekali, sudah sangat aktif. Bahkan saya lihat anak-anak juga sangat senang dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, Bu, mungkin nanti dalam pengembangan untuk kompetensi apa nih yang ingin lebih dikembangkan lagi dalam penerapan pembelajaran bahasa. Kemarin kan saya mengajarkan pembelajaran tidak seperti biasanya saya ajarkan di sini. Kemarin saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE. Seperti itu. Jadi di sana terlihat pembelajaran itu berpusat ke siswa. Jadi di situ terlihat anak-anak itu memberikan refleksi yang baik. Mereka antusias untuk menjawab pertanyaan. Kemudian dalam diskusi kelompok mereka terlihat sangat aktif seperti itu mereka. Wah, sudah sangat bagus sekali ya Bu ya, Bu sudah menerapkan sesuai dengan persiapan dari awal yang sudah kita lakukan di praobservasi Bu. Kemudian tahapannya juga sudah sangat sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Nah, mungkin pada pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu terapkan nanti kita kembangkan lagi mungkin Bu ya seperti ini karena terlihat sekali ya penampakan keaktifan siswa di sana dan rasa nyamannya juga kelihatan ya Bu ya. Mungkin nanti Bu dari kompetensi yang akan didukung tahapan-tahapan yang sudah dikembangkan, mungkin apa sih dari kompetensi
Udah.